Firman Tuhan. Dalam ibadah pemakaman sekaligus penghiburan yang saat ini akan dilayani yang terkasih, Pendeta Bapak Mangsi. Sampai 18, demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Demikianlah firman yang sangat membuat hati kita bersedih. Kalau kita ditanya apa hal yang paling menyedihkan dalam hidup, mungkin dari 100 orang jawabannya bisa variatif. Tetapi saudara-saudara umumnya pasti menjawab adalah peristiwa kematian. Dan dari peristiwa perjalanan kedua orang murid menuju Emmaus, di sini dua orang sementara berjalan, mereka ingin mencari kepastian tentang kabar kebangkitan Kristus. Mencari kepastian kabar apakah betul Yesus yang mati itu bangkit. Sehingga di tengah perjalanan itu, ketika mereka sementara bercakap, ketika mereka sementara berjalan, lalu ada seorang yang sama-sama berjalan dengan mereka, dan orang itu adalah Yesus sendiri. Tapi saudara-saudara, di tengah pencarian akan kepastian tentang kabar kebangkitan Yesus, dua orang ini tidak menyangka bahwa yang berjalan bersama adalah Yesus, karena memang dijelaskan dalam bagian firman Tuhan ayat 18, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Dan ini bukan karena mereka tidak kenal Yesus, karena mereka sudah bersama-sama dengan Yesus dalam masa sebelum Yesus mati itu kurang lebih 3,5 tahun mereka boleh bersama. Apa mungkin mereka tidak mengenal? Ya, tidak mungkin. Tapi saudara, keterangan pada ayat 16 mau menyampaikan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Sambil mereka berjalan, tiba-tiba Yesus sama-sama, dan Yesus bertanya. Padahal Yesus kan tahu. Yesus karena Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, Dia mengetahui semuanya. Dia bertanya, "Apa yang sementara kau percakapkan dalam perjalanan itu?" Mereka tidak langsung menjawab, tapi pertanyaan seseorang yang sementara berjalan dengan mereka itu menimbulkan sebuah reaksi. Reaksi yang ditampilkan oleh kedua murid ini adalah pada ayat 17 bagian terakhir, "Maka berhentilah mereka dengan muka muram." Saudara-saudara, dengan berhentinya mereka ini adalah dua orang murid itu.
mau menyampaikan sebenarnya ada sebuah kepedihan yang mendalam dari hati mereka karena orang yang mereka kasihi, yaitu Yesus yang telah mati. Pertanyaan yang disampaikan oleh seseorang yang tiba-tiba berjalan bersama dengan kedua orang ini seakan-akan membangkitkan suasana yang penuh kesedihan sepeninggal Yesus, sehingga rasa yang begitu sedih itu membuat langkah mereka harus terhenti, dan ekspresi yang dimunculkan adalah muram. Saudara-saudara, ini mau menyampaikan bahwa peristiwa kematian Tuhan Yesus juga menjadi peristiwa yang sangat menyedihkan bagi para murid. Dan ini juga mau menyampaikan kepada kita umumnya bahwa setiap manusia mengalami peristiwa kematian pastilah menimbulkan suatu kesedihan yang mendalam bagi orang yang mengasihi. Ada tangisan, mungkin ada yang dengan ekspresi-ekspresi yang lainnya. Tapi saudara-saudara, ini mau menyampaikan bahwa hal yang manusiawi ketika kita harus menampilkan sesuatu yang sedih dalam hidup, bahkan berwajah muram. Lalu seorang yang bernama Kleopas bertanya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Mau menyampaikan bahwa apakah kamu tidak mengetahui bahwa ada peristiwa pembunuhan di atas Golgota, ada penyaliban seorang yang bernama Yesus? Ini mau disampaikan oleh seorang yang bernama Kleopas ini kepada yang bertanya, yang tadinya Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian perikop firman Tuhan di saat ini mau menyampaikan pertama gambaran manusia ketika mengalami peristiwa kematian. Kalau sering kita berkata-kata tentang penghiburan dalam setiap peristiwa kematian, pasti kata-kata penghiburan itu sering disampaikan, entah dari kerabat, entah dengan sesama kita, entah dari khotbah, entah dari sambutan-sambutan, ataupun dengan ungkapan-ungkapan di media sosial. Kata-kata penghiburan terus tersampaikan. Tapi saudara-saudara, ketika kita mengalami peristiwa kematian, orang yang kita kasihi seakan-akan kata-kata itu lewat dari telinga kita. Karena yang ada dalam hati kita adalah keterpisahan untuk selamanya dengan orang yang kita kasihi. Dan inilah yang dialami oleh kedua murid ini, sehingga mereka terhenti langkah mereka ketika ada yang pertanyaan merujuk pada peristiwa kematian itu. Ini mau juga menyampaikan kedua, bahwa ada pesan di tengah-tengah perjalanan hidup manusia. Sutara malaga gali poho patutune supo babia yang mengendak rameji sarense sengniara iliung kawasa nisure suka dari mana ku waring wene endaung ikami balaga gali poho mengkate masih ogo kunsiang masih kunsiang masih ogo entinentang kunsiang ke entinaririan tinentan tabe mabare tinarayan ta masumbari ku saraeng natumbu su tempone nakata suwa ketundu uteringang keng naung mabawalaga ore endungan isa sasuman ikami balaga eseng menarakangu kata tikilangu ike kendaki kami sumuntuangu menenakanu sahong.
Bo untuangu menanakan nusan. Ute daro di ngota terima kasih. Ilahumpa sumau ruata pumu pebabiha ini. Batu uka kendage mantata pe. Ipa sasalele sukabi umate. Kakendage mameng ke kapandanging. Neliung elange. Wo tedu wadang su dunia ini. Aku ini dalo tatarima kasih ilhumpa sumau kasalaheng. Batu ikau mambeng duata makendaga sum elangu. Nah, tumbuk sarang ora supu babia su dunia ini. Ku ikami seng sadia menerima. Monara ini bagu membawa ika kendaga ini sarang tampak pengangirolenge. Karima kau mau kasalaheng dumandingang suelange menerima isie su sorga seng nikedone. Tarima. Jamaah lahangan warisi. Kalau mau bayang palang-palang itu yang ucapan itu palang-palang kan. Berdiri di sana kan menghadap kemari. Lempar, galeng. Suka kendang kebuata, metinuran tanpa keingin. Itu kan. Sama. Karena Allah yang Maha Kuasa sudah berkenan memanggil kekasih kita dari dunia ini, maka sekarang kita hendak menurunkan peti jenazahnya ke dalam tanah. Yang berasal dari tanah akan kembali kepada tanah juga. Kita makamkan kekasih kita, Papa Opa terkasih, Bapak Rameji Sarensehe ini.
dalam pengharapan dan keyakinan akan kebangkitan dan hidup yang kekal yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang mengubah rupa tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, dan yang akan memanggil kita kepadanya dalam hidup yang kekal. Kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang bersyukur, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama kita nyanyikan Dudarum Pasiang Suraru Nau. Dudarum Pasiang Suraru Nau. Surya Saudara-saudara sekalian, lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sendiri yang pohon segala sejahtera dengan anugerahnya di dalam Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai dan disilakan untuk para tukang melanjutkan pekerjaan. Angkat sedikit.